Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Sesuai dengan materi, kita akan membahas mengenai limbah medis. Nah, sebelum masuk ke materi, bagaimana ini? Semoga semua pada sehat ya. Nah, kita niatkan untuk menuntut ilmu. Nah, bagaimanapun, sekali lagi, ilmu adalah jembatan ya, jembatan untuk macam-macam. Kalau nantinya bekerja, ini akan menjadi masukan ya, pengetahuan bagi kita dalam melaksanakan pekerjaan kita. Dan mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini dapat memberikan manfaat ya, semoga tetap sehat. Nah, harapannya seperti itu. Baik, kita berbicara limbah medis pada hari ini, lebih kita fokus nanti akan membicarakan kondisi sekarang, yaitu berada di masa pandemi ya. Nah, kita masuk ke pendahuluan dulu dalam hal pengertian. Jadi kalau kita bertanya apa sih limbah medis, menurut Dekes tahun 92 menyebutkan bahwa limbah medis itu adalah semua sampah dan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah sakit dan kegiatan penunjang lainnya ya. Jadi bisa puskesmas ya, bisa klinik ya. Nah, limbah medis. Dan secara umum sampah ataupun limbah rumah sakit dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah sampah atau limbah klinis dan sampah atau limbah non klinis, baik padat maupun dalam bentuk cair. Nah, nanti bagaimana limbah medis, apa saja, nanti bisa dilihat lagi di sanitasi rumah sakit ya. Sanitasi rumah sakit, kita punya mata kuliah khusus yang membahas mengenai sanitasi rumah sakit. Nah, untuk limbah non medis sendiri berupa sampah makanan, kertas ataupun alat lain yang tidak kontak langsung dengan penderita ya, jadi orang sakit. Nah, untuk sumber limbah medis di rumah sakit atau sarana penunjang lainnya dapat ditemukan pada unit pelayanan kesehatan dasar ya, unit pelayanan kesehatan rujukan. Nah, ini selain di rumah sakit ya maksudnya. Kemudian unit pelayanan kesehatan penunjang, dalam hal ini laboratorium, juga dapat ditemukan pada unit pelayanan non kesehatan lainnya, yaitu farmasi ya. Nah, untuk limbah medis sendiri, tentunya kalau tidak dilakukan pengolahan akan menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif itu tidak hanya muncul atau dialami oleh petugas kesehatan, tapi juga dapat memberikan dampak kepada masyarakat. Ya, masyarakat itu bisa masyarakat secara umum, juga bisa masyarakat secara khusus. Nah, contoh yang khusus apa? Pemulung. Ya, jangan lupa pemulung yang memulung di tempat sampah juga menemukan limbah-limbah medis di sana ya. Nah, limbah medis ini dapat menjadi tempat berbiaknya mikroorganisme dan dapat menjadi sarang vektor penyakit serta tikus. Nah, seperti itu ya kondisinya. Nah, untuk penanganan limbah medis lebih mengarah kepada pengurangan sampah secara efektif. Kemudian lokasinya harus jauh dari area pemukiman penduduk. Ada sistem pemisahan sampah
Ini sampah medis, ini sampah non medis, jadi tidak boleh dicampur. Kemudian memiliki desain yang bagus. Dan selanjutnya, penanganan limbah medis memerlukan pembakaran sampah sampai suhu 1000 derajat Celcius. Emisi gas buang mesti harus memenuhi standar baku mutu. Kemudian diperlukan perawatan yang teratur secara periodik, dan penanganan limbah medis ini memerlukan pelatihan dari staf maupun di tingkat manajemen. Nah, langkah pokok pengelolaan atau penanganan limbah medis ini adalah dengan mengukur produksi sampah. Kenapa? Karena dengan kita bisa menentukan jumlah dan volume, sehingga akhirnya nanti kita dapat menentukan sarana yang diperlukan, ya. Jadi kita dapat menentukan sarana penyimpanan, sarana pembuangan sampah, ya, pemilihan insinerator, alat angkut, dan sebagainya. Nah, pengukuran jumlah sampah dapat menggunakan ukuran berat maupun ukuran volume. Biasanya di praktikum, ya. Jadi untuk produksi sampah domestik per pasien itu sekitar 2 kg per harinya. Ya. Poin penting dalam pengelolaan limbah medis adalah kegiatan sterilisasi. Kenapa? Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa limbah medis ini banyak mengandung mikroorganisme, ya, dan itu memberikan dampak yang tidak bagus bagi kesehatan. Poin selanjutnya adalah reduce atau pengurangan. Nah, dalam volume, ya, jadi pengurangan dalam satuan volume. Kemudian reuse, penggunaan kembali melalui sterilisasi, recycle atau daur ulang, dan pengolahan atau treatment. Limbah medis sebelum diolah harus dipisahkan berdasarkan potensi yang ditimbulkan. Jadi tidak bisa langsung dicampur, ya. Misalnya limbah yang berasal dari ruang operasi, misalnya, dicampur dengan limbah yang berasal dari farmasi. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus dipisahkan berdasarkan potensi bahaya yang ditimbulkannya. Adapun tahap pengolahan limbah medis secara singkat seperti itu, ya, ada 5 tahap. Tahap pertama adalah pemisahan. Ya, tahap pertama adalah pemisahan. Nah, untuk pemisahan di sini antara limbah B3 dengan limbah lainnya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa di unit farmasi itu banyak menghasilkan limbah B3. Ya, jadi pemisahan ini nantinya limbah akan berada di kantong atau kontainer yang berbeda, ya, yang berbeda-beda. Biasanya kita pernah lihat, ya, kalau kita ke rumah sakit, sampah dikantongi dengan warna yang berbeda. Ya, tujuannya adalah untuk memudahkan sampah medis yang dibuang, ya, dilakukan melalui pemisahan dengan menggunakan kantong plastik berwarna. Jadi ada kodenya. Misal hitam itu diperuntukkan untuk limbah rumah tangga biasa, ya. Jadi tidak dipakai untuk menyimpan atau mengangkut limbah medis. Kita sering lihat
biasanya yang kantong plastik hitam di ruang tunggu, misalnya ruang tunggu pasien misalnya. Kemudian warna kantong kuning itu diperuntukkan untuk semua jenis limbah yang akan dibakar di insinerator. Nah, kemudian ada lagi kuning dengan strip hitam, ya, warna kantongnya kuning dengan strip hitam. Jadi limbah jenis ini merupakan jenis sampah medis yang sebaiknya dibakar, tapi bisa juga dibuang di sanitary landfill, namun harus dilakukan pengumpulan secara terpisah dengan sampah-sampah lainnya. Nah, ya, jadi kalau ada strip hitam berarti masih diperkenankan untuk dibuang di sanitary landfill, namun sebaiknya harus dibakar. Kemudian ada lagi kantong yang berwarna biru muda atau transparan dengan strip biru tua. Nah, limbah sejenis ini untuk di autoclave atau sejenisnya sebelum dilakukan pembuangan ke pembuangan akhir. Nah, keseragaman dalam warna itu memang sudah ditetapkan, ya. Namun ya itu tadi, standarisasi perlu distandarisasi kembali. Kadang masih ada aja yang membuang infus misalnya, ya, atau botol infus pada kantong yang berwarna hitam. Nah, seperti itu, mana itu tidak diperkenankan, ya. Selanjutnya adalah penyimpanan. Penyimpanan di sini maksudnya sampah yang telah dikumpulkan tadi sebelum dilakukan pengangkutan, maka ada tempat penyimpanan, entah itu kontainer ataupun tadi, ya, melalui plastik, ya. Setelah itu masuk ke pengangkutan. Jadi untuk pengangkutan menggunakan kereta, ya, terutama pengangkutan yang dari unit-unit atau ruangan-ruangan. Kereta sampah ini tidak boleh satu, ya. Jadi harus dipisah antara sampah medis dan sampah non medis. Nah, kenapa? Karena sampah medis metode pembuangan dan pemusnahannya sangat berbeda dengan sampah non medis, ya. Itu pengangkutan. Kemudian sarana pengangkutannya tadi bisa pakai kereta, ya. Dipersyaratkan angkutan mudah untuk bongkar muat, ya, kemudian harus dikasih tanda, ya, oh ini kereta medis dan kereta non medis. Masuk ke berikutnya penanganan, dan yang terakhir adalah pembuangan. Jadi setelah kita pisahkan, oh ini medis dan non medis, tentunya penanganannya akan berbeda. Dan pada tahap terakhir yaitu pembuangan, bagian besar limbah medis dibuang dengan metode insinerator, atau setelah dilakukan sterilisasi menggunakan autoclave ataupun bahan-bahan yang mengandung hipoklorit, ya, ataupun dengan metode sanitasi landfill. Nah, ini alur proses pengolahan untuk limbah medis padat. Nah, coba dilihat, ini ada yang kontainer, ya, menggunakan kontainer dengan warna yang berbeda.
atau boleh kontainernya satu warna namun plastiknya yang berbeda, ya, ini hitam, ini kuning, ya. Pemilahan sudah dilakukan di tahap awal. Lanjutnya pewadahan tadi, lanjutnya adalah pengumpulan yang menggunakan plastik, ya, plastik kuning. Lanjutnya dengan kereta dilakukan pengangkutan, selanjutnya dilakukan pemusnahan. Ini untuk limbah medis, ya, dengan menggunakan insinerator. Nah, berbicara mengenai pengelolaan limbah medis, ada hal yang miris, ya, saya bilang miris. Kenapa? Karena tidak semua rumah sakit ternyata memiliki alat pengolah limbah medis. Lanjutnya, kurangnya tenaga ahli dalam hal pengolahan limbah medis. Limbah medis sendiri, khususnya limbah medis yang infeksius, belum dikelola dengan baik, dan sebagian besar pengolahan limbah infeksius ini disamakan dengan limbah medis non infeksius. Nah, itu yang terjadi sekarang ini, ya, yang terjadi sekarang di Indonesia. Nah, berikutnya adalah banyak tangki pembuangan sebagai tempat pembuangan limbah yang tidak memenuhi syarat. Kemudian ditemukannya limbah medis di TPA, yang dibuang di TPA, ya, hingga ini bisa menyebabkan bahaya bagi para pemulung. Kemudian tidak ada perbedaan kemasan. Nah, tadi saya sudah sampaikan, kadang ditemukan di plastik hitam yang seharusnya untuk ke domestik, ya, sampah-sampah domestik, mana ditemukan sampah medis. Contohnya tadi spuit atau suntikan, ya, botol infus, selang infus. Nah, masuk semua ke dalam sana, sehingga dikatakan di sini tidak ada pembedaan kemasan limbah rumah sakit, serta kurangnya tempat pengolahan abu insinerator serta bahan radioaktif. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Baik, itu sedikit pengantar, ya, untuk limbah medis dan kondisinya yang terangkum di dalam pengelolaan tadi, ya. Nah, tadi saya sudah singgung mengenai limbah COVID, ya, limbah medis COVID. Baik, ini yang terjadi, ya, secara global. Data per tanggal 23 Februari 2001, kasus yang terkonfirmasi ada sebanyak 112.240.135 orang di seluruh dunia. Selanjutnya yang meninggal ada sebanyak 2.484.448 orang, dan berhasil direkover atau disembuhkan itu ada 87.734.985. Secara global seperti itu kondisinya. Bagaimana di Indonesia? Tunggu dulu. Jadi untuk corona, Indonesia berada di 10 peringkat terbesar, ya. Setelah Amerika, Brasil, Rusia, India, Inggris, Italia, Iran, Spanyol, dan Turki. Nah, ini untuk Indonesia. Kasus terkonfirmasi ada sebanyak 1.288.833 jiwa. Kemudian yang tercatat meninggal ada sebanyak
34.691 orang, dan total yang sudah di recover ada 1.096.994 orang. Seperti itu. Jadi sudah tembus 1 jutaan ya di Indonesia COVID ini. Untuk jumlah kasus konfirmasi, kasus suspek, dulunya namanya ODP, PDP ya, dan kontak erat yang semakin meningkat. Dan sekarang juga di Banjarbaru semakin meningkat ya jumlah ini. Disinyalir bahwa jumlah limbah medis bertambah lebih kurang 30% dari sebelum pandemi. Sedangkan tadi sudah saya sampaikan, pengelolaan limbah, dalam hal ini kapasitas pengelolaan limbah medis belum mampu mengkoordinir seluruh Indonesia. Tidak ada pandemi aja seperti itu, apalagi sekarang ada pandemi ya. Nah, jadi limbah medis ada yang infeksius, ada yang non infeksius. Nah, untuk yang infeksius sendiri berarti limbah tersebut terkontaminasi adanya organisme patogen, merupakan limbah bahan berbahaya beracun atau B3 ya, yang wajib dikelola di masa normal, apalagi di masa COVID. Pemusnahan secara tepat sangat penting untuk memutus mata rantai penularan, dan menilai penularan dari penyebaran COVID. Nah, saat ini limbah medis tidak hanya dari rumah sakit rujukan, namun juga ada rumah sakit darurat ya, plus limbah itu berasal dari masyarakat atau rumah tangga ya, contohnya masker bekas. Nah, terlihat di sini ya, rumah sakit rujukan yang ada di Indonesia ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara. Nah, terlihat di sini kesenjangannya. Nanti tolong diperhatikan ya, kesenjangan yang terjadi di masing-masing region ini. Nah, saya menyoroti di sini untuk rumah sakit rujukan dengan insinerator ya, berizin, dan rumah sakit dengan insinerator berizin, rujukan dan rumah sakit berizin, serta jasa pengelolaan limbah B3 ya, jadi pihak ketiga. Coba lihat di sini, masih banyak kan yang belum tercover untuk pengelolaan. Ini rumah sakit rujukan untuk wilayah Kalimantan, coba dilihat ya. Jadi melihat dari kondisi seperti ini, limbah yang dikelola, terutama limbah medis COVID ini, bagaimana? Miris sekali melihat ya. Nah, untuk masa ini data dari Kementerian Kesehatan kita, jadi masa sebelum pandemi ada 9.909 unit puskesmas, ada 2.862 unit rumah sakit, dan 8.841 unit klinik. Nah, itu semua menghasilkan limbah medis ya, baik itu limbah B3-nya ya. Coba dilihat di sini, ini jenis-jenis limbah ya, nanti
tolong dipelajari sendiri bagaimana limbah infeksius, kategori benda tajam seperti yang mana, patologis, obat kadaluarsa, tumpahan, radioaktif, toksik. Ya. Tidak terkelola yang kuning ya sebanyak 43%, dan yang dikelola 57% dari total per hari sebanyak 296,86 ton. Itu masa sebelum pandemi. Ya, ini data dari Rumah Sakit Sulianti Saroso untuk data infeksius yang diolah di insinerator. Ini masa sebelum pandemi ya. Nah, limbah APD 60, 61, limbah medis 2000 sekian, 2000 sekian, masih 2000 sekian. Namun pada saat masuk ke masa pandemi, di awal-awal pandemi ya, coba kita lihat di sini. Terjadi peningkatan luar biasa ya, berlipat-lipat. Sampai limbah medis itu mencapai 4.500 kilogram. Sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan berkaitan dengan pengelolaan limbah infeksius atau limbah B3 dan sampah rumah tangga dari penanganan COVID dengan surat edaran LHK nomor 2 tahun 2020. Kemudian pengolahan limbah B3 medis pasienkes darurat COVID juga dikeluarkan oleh LHK tahun 2020. Nah, kemudian ada juga surat Dirjen PSLB 3 ditujukan kepada pengolah dan pengangkut limbah B3. Kemudian juga mengeluarkan Dirjen PSLB 3 juga mengeluarkan surat untuk para gubernur, kepala daerah berkaitan dengan penanganan limbah. Jadi ada 3 prioritas penanganan. Yang pertama dari rumah sakit atau pasienkes, jadi sumbernya. Kemudian dari rumah tangga yang ada suspeknya ataupun penderitanya yang isolasi mandiri, dan sampah dari rumah tangga biasa ya, yang tidak ada kasusnya tapi tetap menggunakan masker kan kita semua. Nah, limbah infeksius yang berasal dari fasilitas kesehatan itu dilakukan penyimpanan limbah infeksius dalam kemasan tertutup 2 hari. Jadi diperkenankan untuk menyimpan selama 2 hari sejak dihasilkan. Selanjutnya pengangkutan atau pemusnahan melalui fasilitas insinerator masih ada toleransi ya, suhu pembakaran minimal 800 derajat Celcius atau menggunakan autoclave yang dilengkapi dengan strider atau pencacah. Residu hasil pembakaran atau hasil cacahan tadi dikemas kemudian diberi simbol beracun dan label B3. Di tempat penyimpanan sementara limbah B3 kemudian dilanjutkan dengan penyerahan kepada pengelola limbah B3 atau jasa ketiga ya. Nah, ini tadi yang jadi pertanyaan, bagaimana penanganan limbah medis di luar fasilitas kesehatan. Kalau di fasilitas kesehatan urut-urutannya jelas ya, telah disimpan, diangkut ya, kemudian diserahkan kepada pihak ketiga. Namun untuk limbah B3 yang ada di rumah bagaimana? Nah, surat edaran Menteri LHK nomor 2 tujukan untuk limbah infeksius dari ODP ya yang ada di rumah tangga. Limbah infeksius dikumpulkan berupa limbah APD seperti masker, sarung tangan, baju pelindung diri,
kemudian dikemas dengan menggunakan wadah tertutup dan diberi label limbah infeksius. Limbah diangkut oleh petugas ke lokasi pengolahan limbah, jadi khusus. Nah, ini harus disampaikan informasinya kepada masyarakat tentang pengolahan limbah infeksius, bahwa limbah ini tidak boleh dicampur dengan limbah rumah tangga atau non infeksius. Nah, ini ya terkait dengan limbah B3 atau LB3, COVID, masker, sarung tangan, baju pelindung, serta tisu. Pemkot menyediakan drop box di puskesmas, kelurahan, sampai ke kecamatan. Ini contoh yang di Salatiga ya. Selanjutnya drop box yang dihasilkan dari masyarakat dapat digunakan untuk membuang limbah tadi. Selanjutnya drop box tadi oleh Pasienkes dapat dilanjutkan pengangkutannya ke TPS LB3 yang telah ditunjuk ya, kemudian ke pihak ketiga ya, seperti itu. Nah, ini urutan pengumpulan limbah B3 yang ada di luar dari Pasienkes ya. Ini contohnya di kota Salatiga. Nah, untuk rumah tangga sendiri dan sampah sejenis rumah tangga, itu petugas, ini persyaratan pengangkutan ya. Jadi petugasnya harus menggunakan alat pelindung diri. Kemudian masyarakat diimbau untuk menggunakan masker guna ulang, berarti masker kain ya, untuk digunakan agar dapat dicuci setiap hari untuk menghindari penggunaan disposable masker ya, masker yang sekali pakai. Masyarakat yang sehat yang menggunakan masker sekali pakai harus merobek, memotong atau menggunting. Kenapa? Karena ini ada disinyalir didaur ulang kembali, kemudian dijual kembali. Nah, seperti itu ya. Dan yang coba kita lihat yang keempat, seharusnya pemerintah daerah harus menyiapkan tempat khusus masker di ruang publik yang isinya adalah tempat untuk membuang masker yang telah digunakan. Apakah ini ada? Bisa kita cek sama-sama. Limbah masker sekali pakai dari rumah tangga. Nah, ini anunya ya, prosedurnya. Jadi limbahnya dilipat seperti itu ya, digulung, intinya dianjurkan ya, seperti itu. Nah, ini untuk karantina yang di rumah, karantina mandiri ya, nanti silakan dibaca saja, karena ini aturannya sebenarnya sudah bagus ya, tinggal dilaksanakan apa tidak. Baik, seperti itu gambaran untuk penanganan limbah medis, baik yang ada di rumah sakit maupun di luar dari rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan lainnya ya. Saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa gunakan masker kalau keluar rumah ya. Itu slogan itu, ya, gunakan masker, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku ya. Nanti kita diskusi via WA saja. Tetap jaga protokol kesehatan, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.